미션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo teman-teman, di sini aku mau memperkenalkan media pembelajaran dari kelompok 1, yaitu Roda Pintar Trigonometri. Di sini aku bakal ngejelasin terlebih dahulu kegunaan dari Roda Pintar Trigonometri, yaitu dalam pembelajaran trigonometri, siswa seringkali merasa kesulitan dalam menentukan nilai-nilai sudut trigonometri. Jadi kegunaan Roda Pintar Trigonometri yang kami buat ini untuk mempermudah siswa dalam menentukan nilai-nilai sudut trigonometri. Nah, kami di sini merancang media ini untuk membantu pendidik dan peserta didik dalam mencapai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama pada kelas 10 atau fase E, capaian pembelajaran diharapkan mencapai pada materi geometri. Nah, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengidentifikasi hubungan sudut, sisi, dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan penerapannya dalam penyelesaian masalah konseptual di lingkungan sekolah dan lainnya. Nah, yang selanjutnya kami merancang media ini untuk membantu siswa di kelas 12 pada fase F dalam materi laju perubahan rata-rata, dan laju perubahan sesaat yang berkaitan dengan konsep derivatif atau turunan baik secara geometris maupun aljabar, yang mana pada tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan dapat mengetahui turunan sudut trigonometri dan juga dapat menyelesaikan soal-soal pada operasi turunan sudut trigonometri. Nah, pada roda pintar trigonometri terdapat 3 roda. Pada roda pertama terdapat sudut-sudut trigonometri dari 0 derajat hingga 360 derajat. Dan pada roda kedua itu dapat menunjukkan nilai pada setiap sudut trigonometri, kosinus, sinus, dan tangen. Lalu roda yang ketiga dapat menentukan nilai turunan pada setiap sudut trigonometri. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Yaitu misalnya kita ingin menentukan nilai sudut pada trigonometri, misalkan derajat 30 derajat, maka kita putar roda yang kedua, arahkan kepada sudut yang diinginkan. Lalu di sini terdapat nilai dari setiap sudutnya. Untuk 30 derajat kosinusnya yaitu setengah akar 3, sinusnya setengah, dan tangennya sepertiga akar 3. Selanjutnya untuk menentukan turunan pada sudut trigonometri, misalkan kita ingin menentukan turunan dari sinus, maka kita arahkan roda ketiga ini ke sinus, lalu kita dapatkan nilai turunannya yaitu kosinus. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan terkait contoh soal terhadap roda pintar kita ini. Nah, contoh yang pertama adalah tentukan nilai dari sin 30 dikali cos 60 ditambah sin 60 dikali cos 30. Nah, pertama-tama kita dapat menentukan nilai-nilai dari sudut pada soalnya. Kita dapat menggunakan roda pertama dan juga roda kedua untuk menentukan nilai-nilainya, yang mana roda pertama itu digunakan untuk menentukan sudut yang kita mau cari, lalu yang kedua itu digunakan untuk kita mencari nilai dari sudut trigonometrinya. Nah, di sini kita bisa mengarahkan panah pada roda kedua ke sudut yang kita minta di roda pertama, di mana kita pertama-tama mencari nilai dari sin 30 dan cos 30. Yang mana di sini ada nilainya. Nilai dari cos 30 adalah setengah akar 3, sin 30 adalah setengah, dan di sini ada juga nilai dari tangen 30 adalah sepertiga akar 3. Nah, selanjutnya kita dapat mencari nilai cos dan sin dari 60 derajat. Kita arahkan ini ke sudut 60 derajat. Nah, dimana di sini ada nilainya, cos 60 derajat itu adalah setengah,
sin 30 derajat adalah setengah akar 3, tangannya adalah akar 3. Nah, di sini kita telah menemukan nilai-nilai dari sudut yang diminta pada soal, sehingga kita dapat memasukkan nilai-nilai tersebut ke soal, yaitu sin 30 itu adalah setengah, cos 60 adalah setengah, sin 60 adalah setengah akar 3, cos 30 adalah setengah akar 3. Sehingga sin 30 dikali cos 30 ditambah sin 60 dikali cos 30 yaitu setengah dikali setengah ditambah setengah akar 3 dikali setengah akar 3, yang mana nanti pada hasilnya adalah 1/4 ditambah 1/4 akar 9, yang mana akar 9 itu adalah akar-akar dari 3, sehingga 1/4 dikali 3 yaitu 3/4, 3/4 ditambah 1/4 yaitu adalah 4/4, yang dimana hasilnya adalah 1. Nah, soal yang kedua yaitu tentukan turunan dari Y sama dengan 3 sin X dikurang cos X. Nah, pertama-tama kita akan menentukan nilai dari turunan sin X, dimana kita gunakan adalah roda kedua dan roda ketiga. Kita gunakan roda ketiga yang diputar ke arah sin X seperti ini. Lalu di sini ada hasil turunannya, yaitu turunan dari sin X adalah cos X. Lalu kita cari turunan dari cos X. Di sini ada nilainya, yaitu sin X, negatif sin X. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari turunan sin dan cosnya, kita masukkan ke dalam soal yang mana Y sama dengan 3 sin X kurang cos X, di mana biasanya turunan itu dilambangkan dengan Y aksen. Y aksen sama dengan 3 dikali cos X, di mana cos X adalah turunan dari sin X, dikurang negatif sin X sebagai turunan dari cos X. Lalu selanjutnya berarti Y aksen sama dengan 3 cos X ditambah sin X.